Ini kan apa? Oke, kita mulai saja Pak Gabe. Mana ya? Oke, silakan Pak Gabe dilanjut untuk mentor yang lainnya. Silakan. Terima kasih. Sudah. Pak Iwan. Sudah sekitar 28 tahun. Silakan yang lain, Pak Iwan. Ini aja ya, kalau ini boleh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bun. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama kembali sesi 8 ya. 8 masa jaringan kabel. Bapak Ibu tadi ada yang ikut seminar? Gak ada Pak, maaf Pak, suaranya feedback Pak, maaf Pak. Sudah, aman. Ada yang ikut seminar tadi? Tidak ada Pak, ada pemeriksaan tadi jadi nggak bisa ikut. Feedback? Nggak ada Pak. Nggak ada. Itu dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi ya. Jadi sekilas infonya, kalaulah yang samping guru jadi pengusaha bisa bergabung di Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Jadi dari Pak Anton Budiana. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini dan besok nih ya, karena hari Jumat kita menghadapi tanggal merah, libur bersama. Walaupun libur bersama, Bapak Ibu sekalian tetap tugasnya harus tepat waktu ya. Kemudian hari ini dan besok nanti akan kita materinya memasang jaringan kabel. Nah, kedengaran Bapak Ibu? Dengaran Pak? Ya, kedengaran Pak. Oh, feedback ya. Ini posnya saya mundahin susah sekali. Jadi nanti kita masuk ke materi 4. Ini hadir semua Pak Adip? Masih ada yang belum ya? Kemudian tugas-tugas dan yang 4 poin yang diberikan Pak Bubun waktu itu juga tetap harus diperhatikan, karena poin-poin itulah yang akan menjadikan penilaian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi walaupun nanti ada beberapa orang atau beberapa kali yang tidak ikut daring ya, itu diharapkan semuanya ikut ya, jangan sampai tertinggal, karena itu salah satu poin-poinnya juga
dari ikut daring. Nah, kemudian tugas-tugasnya seperti biasa, ini nanti diberi waktu sampai hari Jumat ya. Jadi nanti tugas-tugas walaupun ada hari-hari libur, barangkali Bapak Ibu sekalian pada berlibur dari mulai Kamis sampai hari Minggu, tetap tugas-tugasnya ini harus kami tunggu ya. Jangan sampai kelupaan, ya. Apalagi melewati waktu yang sudah ditentukan, karena ini akan berakibat kepada Bapak Ibu sekalian tidak bisa berlanjut ke sesi berikutnya. Jadi supaya bisa berlanjut ke sesi berikut ya harus melapor ke admin ya, karena biasanya langsung terkunci. Baik Bapak Ibu sekalian, duduk. Ya. untuk hari ini adalah materi memasang jaringan nirkabel. Pada Pak Tuani saya persilahkan. Hai. Enggak. Selamat siang. Iya Pak. Selamat siang, Pak. Ini videonya bisa dihidupkan enggak ya? Teman-teman yang masih mati hidup videonya atau memang nggak bisa tampil ya? Hanya yang kelihatan di saya itu hanya trivia Pak Tri aja. Yang lain tidak kelihatan. Malu Pak, malu Pak. Kan kenapa saya mati-mati terus sih? Menghilang semua. Sudah nyala, Pak. Sudah nyala dari tadi. Sudah nyala Pak, sudah. Nyala Pak. Jaringan juga Pak, gangguan. Pakai masam. Kita yang internet BMT. Sudah. Nah, teman-teman bisa saya lanjutkan? Ya, bisa. Bisa. Bisa dilanjutkan kedengaran Bapak Ibu? Dengaran ya, Ya. Oke, saya buka ininya dulu ya, materinya tentang nah ini bukan ini ya, sorry, yang ini. Panas euy. Kecap ya kena. Bapak Ibu, ini kita di materi memasang jaringan nirkabel. Nah, teman-teman mungkin ini materi yang tidak asing bagi Bapak Ibu semua, karena materi ini baik di kelas 2 mungkin atau di kelas 3 sudah pernah kita bicara masalah jaringan nirkabel. Nah, seperti biasa kita lihat dulu untuk standar transmisi koneksi standarisasi kabel berada pada IEE 802 ya, 80211 ya. Untuk media wirelessnya ada yang di 15, untuk 11, 16, 11, 31 itu ini bidang garapan kerjanya gitu ya, yang itu berhubungan juga dengan cakupan dari IE-nya sampai di jarak berapa kemudian
menunjukkan kualitasnya begini. Itu di IEE-nya itu dari 11 ke 15. Itu yang sering kita pakai atau kita kenal yang digunakan oleh poin itu ada di 09, baik tipe A, B, GN. Nah, ini biasanya A, B, GN ini hubungannya dengan sistem pengamanannya, ya. Jadi frekuensinya membedakan frekuensi. Ya, membedakan frekuensinya. Jadi di antara 8011 ya, itu 80211 itu biasa kita temui di access point ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di transmisi terkoneksi media itu, kalau wireless yang seperti ini ya, mungkin dulu kita gunakan untuk klien. Nah, kemudian untuk akses pointnya ini sudah bisa jadi router juga. Nah, yang ini kita kenal yang di luar, di outdoor. Itu ya, di outdoor. Kemudian kalau kita lihat dari koneksinya, interkoneksi jaringan wirelessnya, ada yang disebut dengan ad hoc. Ad hoc itu yang hubungannya dengan langsung ya, dari komputer ke komputer atau dari komputer ke menggunakan Bluetooth misalnya, atau WiFi dari laptop ke laptop. Nah, itu disebut dengan ad hoc ya. Jadi yang dihubungi langsungnya tanpa perantara, langsung ke WiFi yang di perangkat masing-masing. Nah, yang kedua adalah infrastruktur ya. Infrastruktur kita lihat di sini adalah yang menggunakan DSS dan SS itu mulai dari menggunakan access point ya. Kemudian ini yang sering kita temui di jaringan-jaringan WiFi kita ya, menggunakan hotspot dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi mengenai WiFi saya tidak banyak komentar lagi tentang itu. Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan itu semua. Cuman memang esensinya di materi kita ini adalah pemasangan dan penggunaan WiFi ya. Jadi WiFi. Tetapi sekarang kita disuruh untuk membuat pemasangan WiFi itu, kita dicoba mengkoneksi dari dalam ya, dari dalam virtual ya. Walaupun pada dasarnya pada intinya unit seperti halo Ibu Indri. halo Ibu Indri, apa kabar? Udah ketawa aja tuh Patri itu. Ya. Halo Bu Indri, selamat siang Bu Indri. Siang Pak. Nah, jadi saya lanjutkan ya Bu Indri ya. Iya. Untuk jaringan kita sekarang, memang esensinya, kompetensi yang mau kita kejar sekarang adalah pemasangan jaringan WiFi ya. Mau memasangnya, kemudian kita konfigurasi dan kita uji koneksi itu apakah sudah betul apa enggak. Saya yakin teman-teman juga sudah sering memasang access point di mana-mana
ada yang jenis-jenis access point juga sangat berbeda-beda mungkin ya, satu dengan yang lain. Tapi sekarang kita ditantang teman-teman untuk memasang itu dari dalam secara virtual ya. Dasar coba kita lihat ini ya. GNS3 kita kemarin itu posisinya adalah seperti ini. Ya. Awalnya kita mempunyai jaringan koneksi kita di GNS3 seperti GNS3 PM kita sendiri mempunyai dua koneksi ya. Dua koneksinya, yang pertama adalah di PMNet 1 atau host only ya. Dan yang kedua dikoneksikan di VLAN 8 untuk NAT. NAT-nya itu nanti suatu saat bisa kita gunakan jadi gateway. Ya. Jadi gateway seandainya, maksudnya begini, gateway ini belum kita buktikan ya kemarin. Bahwa ini adalah sebenarnya seandainya ini di luar kita punya internet maupun yang dari HP, hotspot dari HP misalnya, kita koneksikan ke laptop kita, maka itu nanti akan kita hubungkan ke PMNet kita itu di koneksi PMNet 8. Nah, itu jadi terhubung ke internet. Jadi suatu saat nanti perangkat yang kita hubungkan ke PMNet 8 itu nanti akan terkoneksi ke internet sepanjang koneksi internet sini jalan. Ya. Oke. Nah, kondisi kita sekarang dari job sheet 3 sampai ke 4 ini masih terkoneksi, yang PMNet host only ini terkoneksi ke GNS3 ya, ke GNS kita. Host bindingnya adalah host binding yang di PMNet host only ya. Bindingnya itu adalah sesuai dengan nama. Kalau kemarin itu berbeda-beda mungkin. Kalau seperti komputer saya ini 192.168.17.1 misalnya gitu ya. Jadi berarti bindingnya nanti 192 menuju ke BSI. Bindingnya adalah 192.9801 ya. Ini. Nah, pada saat kita di 4 ini sekarang Bapak Ibu kita dituntut ke seperti ini gambarnya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di GNS kita ini ada penambahan satu Ethernet ya. Ada penambahan di sini di PMNet-nya, misalnya di sini disebut sebagai PMNet 9 ya, PMNet 9. Nah, ini ada. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti membangun jaringan kita ini, Bapak Ibu harus mendahului dari sini dulu, dari GNS3 PM, dan menambahkan sebuah PMNet di PMNet PM-nya ya, GNS PM-nya. Nah, di sini sebagai contoh kalau di job sheet kita itu kita menggunakan PMNet 9 sebagai bridge ya, bridge. Nanti itu akan kita hubungkan ke luar bridge ya. Ini nanti akan terhubung keluar mana? Keluar itu yang bridge secara fisik dia menggunakan Realtek ya, menggunakan Realtek misalnya di sini, atau sesuai dengan Ethernet fisiknya di laptop Bapak Ibu atau di PC-nya, IP-nya apa. Tapi ini adalah bridge yang terkoneksi langsung dengan fisik. Nah, artinya kalau nanti suatu saat kita colok fisiknya, itu nanti akan terhubung ke PMNet 9 gitu. Jadi kita hubungkan Ethernetnya, nanti itu akan terhubung nanti ke access point ya. Jadi access point itu nanti kita hubungkan ke Ethernet kita. Ini misalnya ini pakai kabel UTP ya. Nah, itu nanti secara virtual dia akan terhubung langsung ke PMNet 9
gitu ya. Nah, untuk membuat hubungan lagi network atas dasar hubungan PMNet bridge-nya tadi, kita akan membuat sebuah bridge to Realtek tadi, misalnya ini kita sebut sebagai misalnya WLAN-nya. Nah, dari WLAN inilah nanti kita hubungkan ke VLAN kita yang sudah kita sudah punya. VLAN kita misalnya di sini di buku dan di sini gambar ini disebut VLAN 4. Ya, nah VLAN 4 itu mungkin antara kaki 4 dengan kaki 5 ya. Yang sudah kita buat kemarin VLAN-nya VLAN 4. Nah, itu kita koneksikan ke sini dan window yang sudah ada kemarin yang terkoneksi ke GNS ya. Yang terkoneksi ke GNS ini nanti akan kita hubungkan ke VLAN, misalnya ke VLAN 5, VLAN 4 dengan kaki 5. Ini kaki 4, ini kaki 5. Nah, kemudian yang dituntut bagi kita sekarang adalah menghubungi akses point ini dari Windows 7 yang terkoneksi ke VLAN 4 ini. Sehingga pada saat kita pertama-tama kita disuruh mengkonfigurasi akses point, maka kita harus melalui Windows 7 yang ada di sini. Itu ya, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir untuk pengujiannya dari HP atau mungkin saja dengan laptop atau dengan PC yang punya yang ada wifi-nya lah. Kita melalui akses point yang sudah kita konfigurasi di sini, maka kita bisa menghubungi jaringan yang di dalam. Jaringan yang di dalam mana? Yang sudah ada, yang sudah tersedia adalah yang di VLAN 4, yaitu Windows 7. Sehingga kalau mau kita buktikan untuk kita ping dari luar jaringan dengan koneksi akses point di sini dengan ID yang kita atur sebelumnya, itu yang kita pilih, maka kita bisa menghubungi Windows 7 yang di dalam. Betul? Kira-kira. Itu. Nanti di Jumat aja. Pas ya. Itu Pak Tri ya. Nah, jadi teman-teman yang tadi kita harus membuat ini yang penting sebenarnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu koneksikan pertama sekali adalah PMNet 9 menambah ya, tadinya kan sudah ada ini PMNet 1 sama PMNet 8, tapi kita harus menambah sekarang yang namanya PMNet 9. Nah, misalnya contohnya seperti ini Bapak saya tunjukkan ya. Bagi teman-teman yang sudah biasa, tidak apa-apa, dilihat-lihat saja. Misalnya ini, kemudian ini kelihatan ya? Masih dalam proses Pak, belum. Udah. Masih loading. Belum Pak. Sudah kelihatan kan? Belum. Belum, Pak. Ini sudah. Udah. Nah, sudah. Nah. Ini kemudian untuk menambah Ethernet yang kita sekarang disuruh menambah Ethernet di sini karena harus 3 ya, harus ada misalnya diedit ini nanti Ceng setting Pak.
bawah. Bisa dilihat? Bisa. Ya, bukan itu maksudnya Patri. Apakah ini bisa dilihat? Iya bisa Pak. Supaya teman-teman tahu bahwa kita harus ada 3 di sini ya. Bisa dilihat ini ya? Bisa Pak. Nah, ini kebetulan punya saya nih. Ini nanti kalau saya menuju change setting, ini nggak bisa kelihatan. Nah, tapi yang penting Bapak Ibu di sini kita sudah ada 3. Satu hubungannya ke host only, satu ke NAT, dan satu untuk bridge-nya. Nah, bridge-nya itulah nanti yang kita pakai. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya, di sini ada 3. Ada 3, ini 1, 2, 3. Ya. Oke? Nggak kelihatan. Ini yang 3 ini adalah yang punya kita di di VMware GNS3 VMware-nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini 1, 2, 3 kan ya. Tapi ini nomor 1-nya nggak ada, yang nomor pertama. Iya. Teman-teman bisa lihat ini. Ya bisa Pak. Bisa Pak. Halo? Bisa Pak, bisa. Halo? Ya, jelas. Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini jadi seperti hitungan ya. Tapi hitungannya kalau di networknya ini jadi ETH 0, ini ETH 1, dan ini ETH 2. Ya, ini ETH 1, 0, 1, 2. Pada saat kita nanti yang 3 ini, jadi ini nanti yang ketiga ini berarti dihitung adalah ETH 2. Karena hitungannya dari 0. ETH 0 ya? Ya Pak. Nah, sehingga pada saat kita membuat cloud-nya ini, membuat cloud di sini, ini bisa kelihatan? Belum Pak, masih proses. Belum Pak. Ya, kelihatan. Nah, jadi pada saat kita mau di cloud-nya ini, sorry saya buat yang baru saja dulu ya. Nah, misalnya view, edit, preference, saya buatkan misalnya cloud-nya, misalnya new, ini misalnya wireless, access point, ini misalnya access point ya, ini kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi ini edit. Nah, hubungannya apa? Kalau kita lihat di sini, hubungannya apa? Berarti Ethernet 2 ya. Ya. Jadi atas dasar apa itu tadi yang saya jelaskan barusan? Jadi dia itu jadi 3 ini sekarang, makanya harus kita pilih yang 2 koneksi yang PMNet 9. Itu intinya ya. Iya, yang terakhir. Yang terakhir itu. Jadi misalnya kalau kita mau koneksikan itu, sekarang kita ambil apa tadi? Access point. Maka ini nanti hubungannya ke Ethernet 2. Itu ya? Iya Pak. Oke. Ini nanti misalnya di 5. Sedangkan yang Windows yang window misalnya ke 4. Nah, begitu. Jadi ini nanti bisa terkoneksi antara. Nah, kita harus mengkoneksikan, Bapak Ibu mengkoneksikan ini, intinya adalah ini harus terkoneksi window ini ke cloud ini yang di luar, jaringan luar itu. Ya. Nah, yang kemudian Bapak Ibu satu lagi, access point ini, access point-nya Bapak Ibu itu ini dikonfigurasi nanti
lewat window ini. Itu intinya ya. Ya. Bisa, Pak, saya bisa saja mengkoneksinya dari window yang di luar. Bisa saja toh? Bisa. Gampang. Iya. Bisa saja, cuman kita sekarang mau konsisten menguji ini. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu, saya tidak bisa, saya percayakan saja sama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mengkoneksikan itu dari sini ya, dari sini. Yang kuning lan Pak ya. Ya, artinya saya harus percaya bahwa Bapak Ibu mengkoneksi dari window yang di dalam ini. Agak sulit nih Bapak bisa saja mengkoneksi ini dari luar, toh? Iya. Iya. Tapi saya percaya. Yang intinya adalah bagaimana tingkat ininya mungkin tingkat keterampilan kita adalah koneksi dari dalam ini di sini keluar ya. Di situ ininya, kliknya ya. Jadi Bapak Ibu berusaha dulu membuat koneksi dari sini ke cloud sini. Di mana cloud ini adalah koneksi yang ini sekarang. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu di ini yang saya ini sekarang kebetulan nomornya adalah 192.168.01 ini yang akses point saya. Mungkin akses point teman-teman beda-beda ya, nomornya itu sudah pernah silakan saja, itu tergantung akses point Bapak Ibu. Kemudian ini tentu ini juga harus dengan network yang sama dengan ini toh ya, supaya bisa saya koneksi. Jadi 192.168.0 berapa silakan ya, supaya Bapak Ibu bisa mengkonfigurasi. Nah yang terakhir nanti Bapak Ibu adalah yang terakhir adalah Bapak Ibu, yang terakhir nanti adalah bagaimana caranya bagaimana caranya nanti kalau akses point saya ini saya pilih di HP ya toh, saya pilih melalui HP, jadi nggak ini gambarnya keluar. Jadi bagaimana caranya nanti dari ini saya menghubungi dari HP tapi terkoneksi ke dalam, terkoneksi ke jaringan yang ini ya, yang Windows 7 itu. Jadi nanti melalui akses point yang di sini saya bisa menghubungi dari HP atau dari laptop juga bisa ya, itu yang penting. Kalau sudah seperti itu yang jadi tujuan kita. Jadi akhirnya lengkaplah sudah, artinya kita memasang ini, mau dipasang kemanapun kelihatannya kita sudah sangat piawai. Kemudian kita mampu mengkonfigurasinya ini dan mampu mengkoneksikannya, jadi lengkap gitu ya. Jadi walaupun dengan cara mengkonfigurasinya agak unik, harus melalui Genestri gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tapi paling tidak kita mempunyai keterampilan tentang penggunaan simulasi itu, simulasi yang digabung dengan peralatan. Itu sangat penting sebenarnya. Jadi simulasi itu, simulator kita dengan menggunakan Genestri, kekurangan peralatan atau kekurangan yang terbatas kita bisa tambahkan di Genestri. Tetapi kalau ada punya peralatan tambahan yang aslinya kita bisa gunakan menghubungkan ke PC, gitu ya? Iya Pak. Jadi di situ bisa kita mendapatkan nilai tambah, gitu Bapak Ibu ya. Oke? Jelas ya? Nah nanti besok kita bisa koneksi ulang, kita bisa atau dengan teman-teman besok bisa memberikan contoh gitu. Nanti kita lihat apa dari teman-teman yang bisa secara volunteer untuk memberikan nanti besok, mungkin Pak Tri Media atau Pak Hadid siapa nanti yang bisa kira-kiranya untuk bisa memberikan lebih contoh yang lebih ini lagi, lebih mantap lagi. Oke? Sampai di sini Bapak Ibu ada
mungkin pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Oke Pak, boleh nanya Pak? Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah coba-coba sih tadi Pak. Sebelum meeting tadi saya coba setting sesuai dengan yang di H5P, yang di LMS, serta tutorialnya saya sudah coba praktekkan. Jadi inti dari KP4 ini adalah kita mengkonfigurasi perangkat real atau perangkat eksternal kita di dalam GNS itu Pak ya. betul. Nah, jadi tadi juga saya coba men-setting sesuai di sini yang saya gunakan kebetulan TP-Link. Tidak masalah kan Pak perangkatnya apapun? Tidak masalah. Iya, tadi saya coba saya settingnya di Windows 7 klien di GNS, saya coba setting, saya ping, berhasil. Klien yang saya gunakan adalah saya gunakan handphone saya gunakan sebagai klien untuk connect ke SSID-nya SSID kamu. Jadi nggak masalah kan Pak ya? Nggak masalah. Oke, mungkin itu aja Pak. Besok bisa. Oke, nanti Pak Habib besok Bapak kasih tahu itu besok ya. Bapak siap-siap besok ya. Iya oke Pak. Pak Habib, Iya Pak. nanti besok Bapak demo yang punya Bapak yang tadi ya. Insya Allah Pak. Ya, sama Pak Tri ya. Pak Tri sudah. Sudah Pak. Pak terus sudah dari kemarin Pak. Wah, mantap. Dari kemarin lembur Pak. Ada temanku ya ini. Teman begadang. Ya, teman-teman yang lain tidak usah jadi grogi dulu karena Pak Tri dengan Pak Adib sudah selesai, tidak masalah. Teman-teman ikut saja dulu ya, pelan-pelan masih banyak waktu. Besok bisa kita perjelas lagi lebih. Itu yang penting pada sekali lagi seperti sudah disinggung tadi sama Pak Habib. Yang penting begini Bapak Ibu, kita memang berhadapan dengan sebuah simulator. Nah simulator itu yang mau kita manfaatkan berbagai mengantisipasi ya, mengantisipasi simulator ini kan membantu kita dengan keterbatasan peralatan. Itu sebenarnya intinya, sehingga dalam kesempatan ini itu bisa kita gantikan dengan mewakili beberapa alat dan sistem operasi tadi. Nah sehingga tetapi teknologinya kita bisa menghubungkan dengan peralatan tambahan secara fisik gitu, sehingga kita bisa menghubungkannya dengan access point. Bahkan nanti di 5 kita menghubungkan dengan router ya, itu ya, dengan jaringan yang dari luar sehingga bisa terkoneksi ke internet. Nah itu saya kira yang sangat urgent sebenarnya. Kompetensinya sebenarnya adalah memasang, mengkonfigurasi serta menguji Wi-Fi, itu saja. Pokoknya dengan berbagai macam jenis access point, tidak melulu dengan TP-Link, dengan D-Link dan sebagainya, Tricom. Yang penting apa saja akses point apa yang tersedia di sekolah, di rumah, itu yang Bapak Ibu gunakan ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya dulu sekitar materi kita ini? Pak Ibu Tri tadi kemana perginya? Gara-gara Pak Tri tuh jadi pergi. Penyemangat Pak. Iya, penyemangat. Ada lagi mungkin yang mau bertanya persiapan kita, tapi jangan lupa teman-teman merdeka ya, kita sudah merdeka kemarin, jadi sampai hari ini tetap kita harus merdeka ya. Gimana Ibu Haujia, gimana? Lancar? Jelas? Langsung bilang. Enggak, masih belum bisa Windows-nya Pak, belum bisa ini dan Windowsnya hilang lagi terus kemudian diinstal ulang lagi tuh di DNS-nya.
Oh, Windows-nya Ibu ambil dari VMware saja. Oh iya, Seperti mungkin. alternatif yang saya kasih kemarin, Windows-nya sudah diinstal di VMware, kemudian ambil dari VMware. Ya. Jadi kalau tidak mampu menggunakan kemunya, kalau tidak mampu diambil di kemunya, pakai VMware saja Bu ya. Ya, mungkin coba lagi. Dicoba, memang perlu perjuangan memang. Ya emang. Iya. Iya. Ibu Farida lancar? Halo Ibu Farida. Alhamdulillah Pak, belum mengerjakan. Baik, mantap. Baik, saya kira begitu Pak Iwan, saya serahkan kembali ke Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Gabe. Bapak Ibu sekalian, hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Pak Dik sekarang lagi sakit ya? Iya, lagi sakit Pak. Tapi tetap beliau menyempatkan diri untuk daring juga. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Dik. Amin. Amin. Kemudian kalau Pak Abbas kemana ini Pak Abbas? Ada informasi Pak Adib, Pak Abbas, Pak Pelanika, Pak Muhsin, ya. Nggak ada kabar sih Pak. Dan beliau ini sehat semua dan besok bisa ikut bersama kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Besok di jam yang sama kita bisa bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan dan kelancaran dan sehat walafiat. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang juga sampai Pak. Iya, serius. Halo, Pak Adib, mau dilanjut dengan kerja kelompok gimana? Teman-teman, sudah ada yang live nih Pak. Nggak tahu kalau teman-teman ada yang mau tanyakan, mungkin mumpung Pak Bubun juga masih ada. Teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan dulu? Pak Bubun, minta izin Pak. Ini mau tanya. Silakan Bu Hausia. Coba apa yang bisa nggak diperlihatkan ke centang-centang yang itu yang waktu itu Bapak pernah perlihatkan juga yang di LMS supaya teman-teman juga lihat semua. Nanti saya kirim di WA grup saja Bu ya. Oh gitu. Keseluruhannya dengan presensi kehadiran sekaligus. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Halo, Assalamualaikum Pak Ubun. Waalaikumsalam. Dan Pak Agung itu kemarin surat tugasnya saya udah perasaan Pak, cuman ternyata kenapa belum ya? Waktu awal-awal itu. Oh, awal mungkin bukan di LMS Pak uploadnya. Itu uploadnya Bapak di Google Form ya. Itu untuk bahkan di situ juga deh Pak. Tapi kalau emang ini saya kirim lagi deh. Saya lihat di web LMS yang barusan saya buka di share itu memang belum ada Pak. Oh, belum ada ya? Oh iya, belum ada. Berarti baru lagi berarti masih panjang kok waktunya apa Pak? Iya, di-upload aja ya? Pak. Oh ya, di-upload aja deh. Ya. Terima kasih Pak Gun. Ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, yang lain? Atau kita tutup saja? Oh, ini Pak, yang tadi batas terakhir kumpul itu yang tahun 2019
kalau misalnya belum diganti nanti bisa ngapet nggak Pak?